Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya di channel Perspektif Ardiwan. Pada kesempatan ini kita sengaja mengundang seorang narasumber, yaitu Mbak Dian Dharmapatni, seorang Widya Iswara, tenaga administrasi pada Balai Diklat Keagamaan Denpasar. Tidak lain adalah karena materi yang akan kita bahas pada kesempatan ini terkait dengan cuti P3K pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, gitu ya. Ya, sebagaimana kita ketahui pada tahun ini penerimaan P3K atau P3K yang telah lulus berdasarkan data dari BKN itu kurang lebih 360.000 P3K ya. Ini sangat banyak ya Mbak Dian ya? Iya, sangat banyak sekali ya Pak Ardiwan. Iya, sebelum kita mulai kita akan menyapa dulu narasumber kita. Selamat pagi Mbak Dian. Ya, selamat pagi Pak Ardiwan, selamat pagi rekan-rekan semua. Iya, apa kabarnya? Baik. Baik, iya luar biasa. Terima kasih sudah hadir pada channel Perspektif Ardiwan ya. Pagi ini kita akan membicarakan terkait dengan cuti P3K. Ya. Nah, kita akan bertanya kepada beliau terkait dengan P3K itu sendiri. Nah, Mbak Dian, kira-kira apa saja sih hak P3K? Hak P3K ya Pak Ardiwan. Jadi mungkin sebelum kita berbicara mengenai hak P3K, betul ya rekan-rekan semua, seperti yang disampaikan oleh Pak Ardiwan tadi, tidak hanya ratusan atau bahkan ribuan, tapi ratusan ribu formasi P3K yang dibuka oleh pemerintah di tahun ini, dan juga sudah ditetapkan ya untuk pengumuman hasil kelulusannya. Dan kita ketahui juga tingginya pelamar untuk P3K itu tentu saja karena hak-hak P3K yang tidak kalah jauh dari PNS, Pak Ardiwan. Iya. Sehingga kalau berbicara terkait hak P3K itu setara dengan PNS. Jadi untuk gaji, setara dengan gaji, ya. Gaji, tunjangan itu setara dengan PNS, Pak Ardiwan. Dan selain itu juga P3K juga mendapatkan hak cuti tentu saja. Ada hak cuti yang diperoleh. Oke, tadi Mbak Dian sempat menyinggung cuti ya? Ya. Sebenarnya apa sih cuti itu? Oke, cuti ya. Jadi mungkin masih beberapa ada yang bingung membedakan cuti, ada izin, seperti itu ya. Jadi memang cuti itu merupakan keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan berdasarkan undang-undang dalam jangka waktu tertentu, Pak Ardiwan. Keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan. Yang diizinkan oleh undang-undang. Nah, kalau misalkan cuti untuk P3K ini itu diberikan oleh PPK, Pejabat Pembina Kepegawaian. Pejabat Pembina Kepegawaian. Apa sih pentingnya cuti menurut Mbak Dian? Oke, pentingnya cuti bagi kita mungkin tidak hanya P3K ya atau PNS saja, tapi seluruh pegawai tenaga kerja yang ada di Indonesia. Jadi mungkin Pak Ardiwan dan rekan-rekan di luar sana banyak yang sudah mengetahui konsep work-life balance, yang mana ada keseimbangan antara urusan pekerjaan dan urusan lain yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan, seperti itu. Sehingga harapannya nih Pak Ardiwan, kita itu dengan kesibukan kerja itu tidak mengabaikan urusan penting, misalkan urusan keluarga, urusan penting lainnya, urusan pribadi. Ya, karena di dunia ini tidak hanya melulu terkait dengan pekerjaan atau rutinitas di tempat kerja ya. Iya, maka dari itu saya yakin nih Pak Ardiwan, pemerintah sudah memikirkan terkait keseimbangan tersebut, sehingga memang pemerintah sudah membuat undang-undang terkait ketenaga kerjaan yang salah satunya itu mengatur, di dalamnya itu mengatur tentang cuti bagi pegawai, yang mana perusahaan ya tidak hanya organisasi pemerintah Pak Ardiwan, jadi semua perusahaan itu diwajibkan untuk memberikan cuti kepada tenaga kerjanya, sehingga kita bisa memanfaatkan cuti ini Pak Ardiwan untuk mengurus hal-hal lain yang tidak berkaitan dengan
pekerjaan kita. Misalkan saat kita bekerja itu ada hal-hal penting yang belum bisa kita selesaikan. Hal-hal penting tentu saja urusan pribadi kita, urusan keluarga, sehingga kita bisa memanfaatkan cuti ini untuk urusan pribadi tersebut, untuk merecharge energi kita. Jadi harapannya setelah kembali bekerja, setelah cuti kita kembali fresh ya? Iya, kita bisa fresh kembali. Kembali fresh. Iya, bisa meningkatkan emosi kinerja positif kita tentunya, kinerja kita. Oke, baik. Kira-kira cuti apa saja yang dimiliki oleh P3K? Sudah masuk ke cuti P3K ya. Jadi betul, highline kita di sini itu PP nomor 49 ya tahun 2018 tentang manajemen P3K, yang salah satunya itu mengatur tentang cuti P3K. Jadi Bapak Ibu, cuti P3K di sini itu ada sedikit perbedaan dengan cuti yang diperoleh oleh PNS. Jadi kalau di PNS kita mengenal ada 7 cuti. Ada 7 cuti. Ya, kalau di P3K ini ada 4. Ada 4 cuti. Jadi PNS ada 7 cuti, P3K ada 4. Oke, ya kira-kira apa saja cuti tersebut? Yang dimiliki oleh P3K itu ada, pertama itu ada cuti tahunan. Ada cuti tahunan. Ya, cuti sakit yang sama dengan PNS. Cuti sakit, ya. Cuti melahirkan. Cuti melahirkan. Dan juga P3K diperkenankan untuk mengambil cuti bersama. Cuti bersama. Ya, kok di P3K itu tidak ada cuti besar ya? Iya, ada beberapa cuti yang diperoleh dari PNS tapi tidak didapat oleh P3K, itu salah satunya cuti besar ya, Pak Ardiwan. Jadi memang saat aturan ini dibuat di aturan terkait manajemen P3K itu di tahun 2018 yang dibuat oleh Menpan itu sudah memikirkan. Jadi cuti yang diperoleh P3K itu sudah dipikirkan kenapa hanya 4 cuti. Mungkin salah satunya itu cuti besar yang tidak didapat itu karena perekrutan P3K sendiri ini pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja itu perekrutan untuk tenaga profesional yang ikatan kerjanya itu minimal 1 tahun. Minimal 1 tahun. Ya, sehingga mungkin saja P3K ada yang ikatan kerjanya dengan organisasi pemerintah itu 1 tahun, Pak Ardiwan. Ada yang 1 tahun ya, sehingga dia tidak memperoleh cuti besar ya? Besar, karena memang cuti besar itu jangka waktunya itu bisa diambil selama 3 bulan. Jadi waktu saya mengikuti workshop di Menpan itu sendiri disampaikan bagaimana kita memberikan cuti besar selama 3 bulan, kalau ikatan kerjanya mungkin ada yang 1 tahun, sehingga memang cuti besar itu tidak diberikan kepada P3K. Apa cuti besar itu mensyaratkan semacam masa kerja juga? Kalau di PNS kalau di PNS ada syarat masa kerja itu minimal 5 tahun untuk dapat mengambil cuti besar. Namun dikecualikan untuk kondisi atau kegiatan keagamaan seperti mungkin di Islam ada mengambil untuk ibadah haji seperti itu. Jadi tidak harus menunggu masa kerja 5 tahun itu. Tapi mungkin berarti ada dampak pengurangan terhadap cuti yang lain kalau cuti besar itu kalau belum sampai masa kerjanya? Tidak ada sih. Ya, hanya saja kalau di tahun itu sudah diambil untuk PNS nih Pak Ardiwan. Kalau di tahun itu sudah diambil cuti besar, cuti tahunannya itu tidak boleh diambil. Tidak boleh diambil. Kalau sudah diambil cuti besar, cuti tahunan tidak boleh. Ya, kalau misalnya mohon maaf, kalau sebelumnya sudah diambil cuti tahunan nih, misalkan selama 6 hari, jadi cuti besar selama 3 bulannya itu harus dipotong 6 hari. Berkurang ya? Berkurang. Itu kalau di PNS ya? Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya mungkin bagaimana sih penjelasan dari 4 cuti yang dimiliki oleh P3K tersebut? Silakan Mbak Dian. Jadi kita masuk ke penjelasan 4 cuti itu. Mungkin dari yang pertama saya jelaskan. Cuti yang dapat diambil oleh P3K itu adalah cuti tahunan. Cuti tahunan. Jadi aturan terkait cuti tahunan di P3K itu sama dengan cuti tahunan di PNS, yang mana ada syarat masa kerja 1 tahun, minimal 1 tahun akan mendapatkan cuti tahunan selama 12 hari kerja. 12 hari kerja. Seperti itu. Iya. Nah, terkait dengan cuti tahunan sendiri ini,
bagaimana dengan orang-orang yang berprofesi sebagai guru umpamanya? Ya, apakah mereka mendapat cuti tahunan? Kemudian dengan teman-teman P3K yang tergabung dalam instansi pemerintah yang melakukan atau menyelenggarakan pelayanan dasar. Ya, bagaimana terkait dengan cuti tahunan mereka? Ya, khususnya yang P3K ini ya. P3K ini khususnya. Oke, jadi untuk tadi disampaikan guru ya, guru yang mungkin sudah mendapatkan libur akademik ya, Pak Iwan ya. Betul. Jadi banyak yang mengeluhkan di sini, mungkin banyak di sini rekan-rekan guru P3K yang mengeluhkan kami tidak mendapatkan cuti tahunan. Apa benar demikian? Jadi cuti tahunan itu didapat oleh seluruh P3K. Namun untuk guru di sekolah dan bahkan juga untuk dosen ya Pak Ardiwan di perguruan tinggi, apabila ada dosen P3K di sini yang telah menggunakan libur akademik, yang telah mendapatkan libur akademik itu dinyatakan dianggap telah menggunakan cuti tahunannya. Oh, kalau libur akademik bersama siswa itu ya? Iya. Biasanya setelah ujian kenaikan kelas. Iya. Itu kalau dia mengambil libur itu sudah dianggap mengambil libur cuti tahunannya. Sudah dianggap menggunakan cuti tahunannya. Nah, banyak yang mengeluhkan mungkin saya saat libur akademik, guru ini khususnya tetap diminta untuk masuk kerja ya full misalkan demikian. Nah, itu silahkan Bapak dan Ibu, kalau memang Bapak dan Ibu tidak mengambil libur akademik 12 hari atau lebih, itu silahkan menggunakan cuti tahunan Bapak dan Ibu. Kalau misalkan sudah mengambil libur akademik mungkin lebih dari 12 hari ya. Bisa jadi lebih. Ya, itu sudah dianggap sudah mengambil hak cuti tahunan. Kalau belum silahkan mengambil cuti tahunan. Misalkan libur akademiknya tidak diambil karena urusan kepentingan organisasi, misalkan ada penerimaan siswa baru, mungkin demikian, silakan Bapak dan Ibu tetap mendapatkan cuti tahunan. Iya, baik. Tadi terkait dengan teman-teman P3K yang tergabung dalam instansi yang menyelenggarakan pelayanan dasar. Pelayanan dasar, mungkin seperti di rumah sakit umpamanya. Di rumah sakit, oke, mungkin perawat atau dokter seperti itu ya, Pak Diwan. Jadi untuk perawat atau dokter atau tenaga kesehatan atau tenaga di luar kesehatan yang bekerja di rumah sakit, tentu saja untuk P3K ini khususnya tetap mendapat cuti tahunan. Namun mungkin rumah sakit itu tidak mengambil libur bersama atau cuti bersama cuti bersama yang tidak diambil seperti itu untuk di pelayanan dasar, pelayanan kesehatan. Sehingga kalau demikian itu cuti bersama yang tidak diambil oleh P3K tersebut atas dasar melaksanakan tugasnya pelayanan kepada masyarakat seperti itu akan menambah cuti tahunannya. Oh iya. Oh, kalau di yang P3K yang menyelenggarakan pelayanan dasar itu terkait tadi cuti bersama ya. Kalau dia tidak mengambil cuti bersama karena sifat pelayanannya yang harus tetap, itu berarti cuti tahunannya menjadi bertambah. Iya betul, gitu ya? Selama sebesar cuti bersama yang tidak diambil. Sebesar cuti bersama. Ya, biasanya sih waktu Idul Fitri itu mereka hanya mendapatkan libur nasional tanggal merah saja. Jadi cuti bersama kurang lebih 4 hari itu tidak diambil oleh rumah sakit. Nah itu akan menambah cuti tahunannya sejumlah 4 hari demikian. Oh iya. Oke baik, selanjutnya cuti tahunan ya, cuti bersama, kemudian ada cuti sakit juga ya? Iya, cuti sakit dan cuti melahirkan. Kalau cuti sakitnya ini aturannya sama seperti PNS dengan melampirkan surat keterangan sakit oleh dokter atau dokter pemerintah. Ya, yang terakhir itu cuti melahirkan. Cuti melahirkan. Nah, ini bagaimana cuti melahirkan ini? Apakah kalau seorang P3K itu sudah memiliki anak 2, kemudian baru diterima jadi P3K, kemudian dia cuti itu sampai anak keberapa? Ini mungkin biar tidak ada kesimpang siuran. Jadi agar tidak ada keraguan-raguan bagi mungkin organisasi pemerintah yang ada pegawai P3K-nya yang mungkin akan melahirkan
anak keempat misalkan demikian. Memang Pak Ardiwan di aturan itu disebutkan P3K yang mendapatkan cuti melahirkan itu untuk anak ke 1, 2, dan 3. 1, 2, dan 3. Ya, namun di sini anak pertama, kedua, dan ketiganya itu sejak dia diangkat sebagai P3K. Ya, sehingga ada yang melahirkan anak keempat, namun dia baru diangkat sebagai P3K, tentu saja dihitung anak pertama ya. Iya, betul. Kelahiran pertama maksudnya. Kelahiran pertama. Iya, kelahiran pertama. Baik, Mbak Dian, terima kasih tadi sudah menjelaskan terkait dengan rincian masing-masing cuti P3K ya. Ada cuti tahunan, ada cuti sakit, ada cuti melahirkan, ada cuti bersama. Ya. Nah, ini terkait ada satu kasus umpamanya. Saya belum memiliki masa kerja setahun umpamanya, atau saya seorang yang baru diangkat atau di SK-kan menjadi P3K. Tapi di saat yang bersamaan saya mendapat panggilan untuk menunaikan ibadah haji. Nah, itu kira-kira kalau mendapat kasus seperti ini bagaimana penyelesaiannya? Oke, jadi mungkin pertanyaan demikian banyak sekali ditanyakan, memang betul Pak Ardiwan ya. Mungkin selain haji, ibadah umroh ya. Mungkin sebelum masuk ke haji, saya ingin menjelaskan kalau untuk ibadah umroh itu bisa menggunakan cuti tahunan. Jadi kita manfaatkan aturan cuti tahunan di P3K. Jadi kalau cuti tahunan itu sisa cuti tahunan tahun ini itu akan bisa diakumulasikan di cuti tahunan tahun depan. Maksimal itu 6, sehingga cuti tahunan untuk tahun depan itu bisa 18. Nah, kalau misalkan sekarang 2 tahun berturut-turut kita tidak menggunakan cuti tahunan kita, itu bisa diakumulasikan jadi menjadi 24 maksimal. Udah termasuk cuti tahunan tahun berjalan, sehingga untuk umroh bisa memanfaatkan aturan cuti tahunan itu. Kalau tadi disampaikan untuk ibadah haji ya, apalagi misalkan kita sebagai P3K yang masa kerja kita kurang dari 1 tahun. Nah, memang Pak Ardiwan kalau di P3K sendiri belum ada aturan cuti yang mengakomodir terkait untuk kepentingan keagamaan ibadah haji ini. Berbeda dengan PNS tadi ya, diakomodir di cuti besar ya selama 3 bulan. Nah, di sini saya ingin sedikit sharing Pak Ardiwan terkait dengan workshop yang pernah saya ikuti yang diselenggarakan oleh Menpan RB sendiri. Nah, beliau menyampaikan memang aturan terkait itu masih sedang ditindaklanjuti, digodok demikian, karena memang manajemen P3K ini diatur di peraturan pemerintah Pak Ardiwan yang mana dibuat oleh Presiden, sehingga Menpan RB sedang meminta persetujuan Presiden terkait aturan mengenai izin untuk melaksanakan ibadah haji bagi P3K. Nah, mungkin sekarang ini sedang bulan haji ya Pak Ardiwan, kebetulan ya sedang bulan haji. Bagaimana kalau misalkan harus segera diputuskan? Nah, mungkin kalau misalkan nanti aturan itu selesai setelah organisasi itu mengizinkan, memberikan izin kepada P3K-nya untuk melaksanakan ibadah haji, apalagi ibadah haji itu mungkin sudah ditunggu tentukan waktunya. Iya, tentukan waktunya ya, terus sudah ditunggu dalam jangka waktu yang lama, antreannya mungkin 15 sampai 20 tahun. Jadi mungkin organisasi itu telah memberikan. Jadi harapannya nanti aturan itu dari Menpan itu dibuat agar berlaku surut demikian, sehingga bisa mengakomodir orang atau P3K yang sudah terlanjur melaksanakan ibadah haji gitu ya. Betul, sudah diberikan izin untuk melaksanakan ibadah haji agar tidak terkena hukuman disiplin seperti itu Pak Ardiwan. Jadi sedang digodok, tidak perlu risau gitu. Sudah dipikirkan oleh Menpan. Oke, baik. Mungkin juga terkait dengan mungkin kejadian yang terkait dengan yang menimpa keluarga ya. Mungkin masa kerja kita belum belum diizinkan untuk mengambil cuti, tapi ada satu peristiwa, mungkin ada kematian keluarga terdekat umpamanya. Nah, itu bagaimana itu? Pemberian cutinya pemberian cutinya. Dari 4 cuti tadi memang belum
sempat saya sampaikan ya di cuti tahunan pun tadi saya sampaikan ada syarat masa kerja minimal 1 tahun baru akan mendapatkan cuti tahunan selama 12 hari. Nah, syarat masa kerja 1 tahun ini dikecualikan Pak Ardiwan dalam kondisi-kondisi tertentu untuk P3K. Nah, kalau di PNS kita kenal dengan istilah cuti alasan penting ya Pak Ardiwan. Nah, karena di P3K itu tidak mendapatkan cuti alasan penting, sehingga untuk cuti tahunan syarat masa kerja 1 tahun ini dikecualikan untuk alasan-alasan tertentu. Salah satunya itu tadi mungkin bisa seperti yang Pak Ardiwan sampaikan, ada keluarga inti yang meninggal itu orang tua, kandung, mertua, anak, kandung, dan juga suami atau istri. Demikian, tidak hanya meninggal, mungkin sakit keras atau mengurus urusan yang berkaitan dengan administrasi karena orang tua tersebut meninggal, seperti itu. Jadi itu bisa diperkenankan untuk mengambil cuti tahunan maksimal 6 hari. Maksimal 6 hari ya. Berarti kalau dia sudah mendapat izin untuk mengurus hal tersebut, berarti cuti tahunannya yang dipotong ya? Oke, iya betul. Baik sekali pertanyaannya. Jadi misalkan sudah mengambil di awal tahun, masa kerja belum sampai setahun ya. Di bulan Januari masa kerja belum sampai setahun itu sudah diambil misalkan 6 hari. Nah, nanti di bulan Juni sudah setahun masa kerjanya. P3K tersebut sudah berhak mendapatkan cuti tahunan sejumlah 12 hari. Nah, cuti tahunan yang telah diambil sebelumnya itu selama 6 hari itu akan mengurangi cuti tahunan 12 hari tersebut. Oke, baik, luar biasa sekali penjelasan dari Mbak Dian ya. Memang cuti itu merupakan hak dari pegawai, namun kadang pimpinan juga memiliki hak atau diskresi untuk memberikan izin atau memberikan cuti atau tidak gitu ya. Nah, ini bagaimana hubungan antara diskresi pimpinan dan cuti itu sendiri, Mbak Dian? Oke, betul ya. Jadi kalau di aturan betul cuti itu merupakan hak dari pegawai PPK itu sendiri. Namun di sini dalam kaitannya pemberian cuti, kita mengambil cuti tersebut perlu juga mempertimbangkan jadi kepentingan organisasi kita ya Pak Ardiwan. Seperti tadi untuk cuti, mohon maaf, untuk izin ibadah haji itu pun juga disampaikan oleh Menpan. Mohon di sini di underline mempertimbangkan kalau misalkan pegawai tersebut diberikan izin untuk ibadah haji, dipertimbangkan kalau guru siapa yang akan menggantikannya, seperti itu. Jadi begitu juga kalau di jabatan-jabatan lain, di organisasi lain. Jadi dalam hal memberikan cuti tentu saja mungkin ada diskresi dari pimpinan terkait aturan dari pemberian cuti itu ya, walaupun itu merupakan hak pegawai, tentu saja diskresi pimpinan itu tentu saja akan tetap ada. Harapannya itu diskresi itu tentu saja mempertimbangkan kepentingan organisasi ya. Apakah diskresi itu juga mungkin ada semacam kompensasi kepada pegawai ya? Kalau umpamanya dia tidak diberikan cuti atau bagaimana, apakah ada semacam kompensasi terkait mungkin penambahan cuti dan lain-lain? Ya, jadi kalau misalkan cuti yang tidak diambil karena kepentingan dari organisasi itu akan diakui penuh Pak Ardiwan. Akan diakui penuh tahun berikutnya. Jadi misalkan tahun ini Pak Ardiwan tidak mengambil cuti. Pak Ardiwan telah mengajukan cuti namun ditolak oleh pimpinan Pak Ardiwan karena kepentingan organisasi, karena kepentingan mengajar, karena kepentingan pelaksanaan tugas, itu nantinya akan terakumulasi 100% di tahun berikutnya. Seperti itu. Jadi tenang saja karena aturan cuti ini juga mengakomodir kepentingan-kepentingan dari organisasi, kepentingan dari pegawai itu sendiri. Oke, baik, luar biasa. Super sekali penjelasan dari Mbak Dian. Mungkin sebelum kita akhiri perbincangan kita kali ini, mungkin ada closing statement dari Mbak Dian terkait dengan cuti bagi P3K.
Oke, terima kasih Pak Ardiwan. Jadi rekan-rekan P3K di luar sana, silahkan rekan-rekan untuk menggunakan hak cutinya sesuai dengan aturan, dan tentu saja dalam pengambilan cuti mungkin akan ada diskresi dari pimpinan, tapi rekan-rekan tidak perlu risau karena aturan di sini pun juga telah mengakomodir hal tersebut dan tidak akan merugikan rekan-rekan sendiri seperti itu. Dan saya yakin nih Pak Ardiwan, pemerintah pun juga sudah mempertimbangkan ya selaku pemangku kepentingan, kebijakan, pengambil keputusan, itu pembuat aturan, pemerintah sudah mempertimbangkan hal-hal demikian sehingga memang ada aturan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang memang mewajibkan perusahaan, tidak hanya organisasi pemerintah, untuk memberikan cuti kepada pegawainya. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Teman-teman yang kebetulan menonton channel ini, apabila ada pertanyaan terkait dengan cuti ya, baik itu cuti bagi P3K, cuti bagi PNS, dan hal-hal yang terkait dengan itu, nanti bisa kita tanyakan langsung ke Mbak Dian. Nanti kita cantumkan alamat kontaknya di deskripsi video ini. Baik, terima kasih banyak Mbak Dian atas kesempatan waktunya ya mampir di channel ini untuk menjelaskan terkait dengan cuti bagi P3K. Demikian saja yang bisa kami sampaikan. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan mungkin kami berdua mohon maaf. Sampai bertemu pada sesi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.